Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, ternyata ini benar-benar kamu, seru Sima Ying. Tepat pada saat ini, Sima Ying dan yang lainnya berlari mendekat. Sima Ying bahkan langsung melompat di depan Chu Feng, dan meraih sudut lengan bajunya. Dia menyeringai sangat lebar, dan itu dapat dilihat bahwa dia sangat bersemangat. Adik perempuan Ying, sudah lama sekali, ucap Chu Feng sambil membelai rambut merah Sima Ying dengan intim. Dia juga sangat senang melihat Sima Ying, karena dia benar-benar seorang teman yang pernah menghabiskan hidup dan mati bersama-sama. Hubungan mereka sangat dalam. Itu benar, sudah lama. Namun ketika melihatmu lagi, aku benar-benar terkejut. Ada apa denganmu? Bagaimana kamu menjadi sekuat ini? Kamu menjadi sangat kuat, sehingga kamu membuat kami jauh di belakang. Sima Ying bertanya. Betul saudara Chu Feng, bukankah kecepatan kultivasi kamu itu terlalu cepat? Bagaimana mungkin kami bisa mengejar kamu? Fu Feiteng dan yang lainnya berkata. Dihadapkan dengan pertanyaan Sima Ying serta tatapan penuh semangat Fu Feiteng, Lin Yezu dan yang lainnya, Chu Feng hanya bisa tersenyum bodoh. Lagi pula, bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan hal semacam ini? Haruskah dia mengatakan bahwa bakatnya luar biasa, dan itulah sebabnya kecepatan terobosannya begitu cepat? Dan inilah sebabnya dia berhasil meninggalkan mereka jauh di belakang. Pikir Chu Feng. Chu Feng secara alami tidak akan bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Tiba-tiba saja, Chu Feng bertanya, di mana Su Mei? Dia menemukan bahwa Su Mei tidak ada di antara orang banyak di sini. Lil Mei diterima oleh Weaponry Refinement Immortal, kata pendeta kiri. The Weaponry Refinement Immortal, seru Chu Feng. Meskipun Chu Feng terkejut setelah mendengar bahwa Su Mei bersama Immortal Refinement Immortal, tapi dia tidak terus bertanya. Alasan untuk itu adalah, karena Weaponry Refinement Immortal adalah senior yang sangat kuat di hati Chu Feng. Selain itu, ia juga dermawannya yang telah membantunya sebelumnya. Selanjutnya, Chu Feng tahu bahwa Immortal Refinement Weaponry itu seperti pendeta kiri, dia juga memiliki hubungan tertentu dengan Tuan Su Mei dan yang lainnya, yaitu orang tua buta itu. Dengan demikian, Chu Feng sama sekali tidak khawatir bahwa Su Mei bersama dengan Immortal Refinement Weaponry. Karena itulah, dia tidak bertanya lebih lanjut. Aula kegelapan ini tak terduga, tapi untungnya mereka gagal kali ini. Namun meski begitu, mereka pasti akan datang untuk menciptakan masalah bagi aliansi spiritualis dunia lagi. Aku khawatir aliansi spiritualis dunia tidak bisa tinggal di sini lagi, kata Chu Feng. Chu Feng, mengenai hal itu, kamu dapat yakin. Aliansi spiritualis dunia kita belum ada begitu lama, itu tanpa persiapan untuk hal-hal yang tidak terduga. Selama kita mengaktifkan formasi pertahanan kita, terlepas dari berapa banyak ahli yang dikirim oleh Dark Hole itu, mereka tidak akan dapat menerobos ke aliansi spiritualis dunia kita. Kami telah mengizinkan mereka untuk masuk kali ini, itu karena kami lengah. Namun setelah hari ini, aliansi spiritualis dunia kami akan mengaktifkan formasi defensif itu. Kecuali kita memiliki hal-hal penting untuk diurus, para murid dan para tetua kita tidak akan pergi dari sini, kata Immortal Spiritualis dunia. Apakah itu benar-benar layak? Tanya Chu Feng dengan khawatir. Chu Feng, tenang saja. Tempat seperti apa aliansi spiritualis dunia kita, ini adalah tempat pertemuan para spiritualis dunia. Mungkin generasi kita saat ini lebih rendah daripada generasi pendiri kita. Namun demikian, pertahanan aliansi spiritualis dunia kita adalah yang terbaik di tanah suci martialism. Selama kita mengaktifkan formasi pertahanan besar kita, itu sama sekali tidak akan ada yang bisa menerobosnya, dan bahkan mencapai aliansi spiritualis dunia kita. Selain itu, aliansi spiritualis dunia kami memiliki semua bahan yang diperlukan untuk bertahan.
Sekalipun rakyat kita akan tinggal di sini selama beberapa ribu tahun, itu juga tetap tidak akan menjadi masalah, kata pendeta Qiri. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menyadari niat pendeta Qiri dan spiritualis dunia abadi. Alasan mengapa aula kegelapan bisa masuk, itu sebenarnya sangat sederhana. Selama mereka menculik seorang tetua atau murid, mereka bisa masuk ke World Spiritist Alliance. Setelah masuk, formasi defensif itu tidak akan efektif. Namun setelah apa yang terjadi, Immortal Spiritualis dunia berencana untuk sepenuhnya menutup aliansi spiritualis dunia. Setelah itu terjadi, tidak akan ada celah bagi Darkhold untuk menerobos masuk ke World Spiritist Alliance. Jika mereka ingin menyerang World Spiritist Alliance, maka mereka hanya bisa melakukan serangan secara langsung. Namun dapat dilihat, bahwa orang-orang dari World Spiritist Alliance sangat percaya diri dalam pembentukan pertahanan mereka. Bahkan jika aula kegelapan akan datang lagi, mereka masih tidak akan takut pada mereka. Namun demikian, ini juga akan menyebabkan para tetua dan murid dari World Spiritist Alliance hanya bisa bertahan di World Spiritist Alliance. Untuk membicarakannya dengan tidak menyenangkan, mereka begitu ketakutan oleh aula kegelapan, sehingga mereka bahkan tidak berani membuka pintu mereka lagi, dan hanya bisa menarik diri ke dalam formasi pertahanan itu. Namun untuk World Spiritist Alliance saat ini, itulah satu-satunya metode bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka menjadi objek ejekan bagi orang lain dengan melakukan hal itu, maka itu masih akan lebih baik daripada pembantaian aliansi spiritis dunia, dan penghancuran total aliansi spiritualis dunia itu sendiri. Chu Feng, dengan bakat kamu akan dapat melampaui 4 klan kekaisaran besar cepat atau lambat. Kamu bahkan mungkin bisa menjadi orang terkuat di era ini. Namun sayangnya, tetap saja kamu belum dewasa, dan 4 klan kekaisaran besar bertekad untuk mengambil hidupmu. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini bersama kami? Tidak akan terlambat untuk membalas dendam setelah kamu dewasa, saran The World Spiritist Immortal. Senior, kamu tidak tahu tentang ini. Namun untuk junior ini mencapai terobosan, aku membutuhkan sumber daya kultivasi yang sangat besar. Jika aku tinggal di sini, aku khawatir aku tidak akan bisa maju. Lagi pula, aku punya banyak teman di luar. Jika 4 klan kekaisaran besar menemukan hubungan mereka dengan aku, dan memutuskan untuk mengejar mereka setelah tidak dapat menangkap aku akan merasa sangat bersalah, kata Chu Feng. Ini, baiklah kalau begitu. Melihat betapa bertekadnya Chu Feng, World Spiritist Immortal dan yang lainnya tidak lagi mencoba mendesaknya untuk tetap tinggal. Chu Feng, sementara tidak apa-apa untuk pergi, tapi kamu harus mengambil ini, ucap pendeta Qiri. Tiba-tiba saja, pendeta Qiri mengambil jubah dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Jubah ini bukan jubah biasa. Jubah itu menyilaukan dengan kilau keemasan, dan terbuat dari bahan yang indah. Ini adalah jubah spiritual dunia kerajaan. Namun demikian, itu bukan jubah spiritual dunia kerajaan biasa, karena itu jauh lebih berharga daripada jubah spiritual dunia royal biasa. Alasan untuk itu adalah, karena karakter besar ditulis pada jubah spiritualis dunia kerajaan itu. Karakter ini adalah karakter era kuno. Orang-orang di zaman ini tidak mampu memahaminya, dan juga tidak tahu apa yang diwakilinya. Namun meski begitu, itu sangat mirip dengan karakter raja. Selain itu, karakter raja ini memancarkan semacam kekuatan khusus. Kekuatan ini menyebabkan jubah itu tampil dengan luar biasa. Dengan satu lirikan saja, seseorang dapat mengatakan bahwa itu adalah barang yang luar biasa. King Royal Cloak, seru Chu Feng. Mata Chu Feng bersinar setelah melihat King Royal Cloak itu. Jubah kerajaan raja ini telah diberikan kepadanya sebagai hadiah oleh pendeta Qiri sebelumnya. Hanya saja pada saat itu, Chu Feng merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi Raja Royal Cloak. Karena itulah, dia tidak menerimanya, dan meminta pendeta Qiri untuk menyimpannya untuknya. Chu Feng, pendeta ini telah membantu kamu menyelamatkan Raja Jubah Kerajaan ini selama beberapa waktu hingga sekarang. Sudah waktunya untuk dikembalikan ke pemiliknya yang sah, kata pendeta Qiri.
Chu Feng, kali ini kamu pasti tidak harus menolaknya lagi. Saat ini, kamu memiliki kekuatan untuk memurtahankan Raja Jubah kerajaan ini sendiri, kata Miao Renlong dengan senyum berseri-seri. Dia sengaja mengejek Chu Feng, karena dia telah menolak hadiah pendeta kiri saat itu. Chu Feng, terima saja. Adikku yang junior ini telah memperlakukan Raja Royal Cloak sebagai harta. Dia bahkan menolak aku ketika aku meminta untuk meminjamnya untuk dipakai. Namun sekarang, dia bersedia menyajikannya untuk kamu. Karena itulah, dia benar-benar menaruh kepercayaan pada kamu, dan sangat memikirkan kamu, tambah The World Spirit is Immortal. Terima kasih senior, kali ini, Chu Feng tidak menolak, dan menerima Raja Jubah kerajaan ini, balas Chu Feng. Kiri senior, aku punya pertanyaan lain yang ingin aku tanyakan dari kamu. Chu Feng mengatakan kata-kata itu melalui transmisi suara. Teman kecil Chu Feng, aku memiliki sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kamu sendirian, balas pendeta kiri memahami niat Chu Feng. Karena itulah, dia mengucapkan kata-kata itu dan melayang ke langit. Dia melanjutkan untuk terbang ke suatu tempat tanpa orang. Adapun Chu Feng, ia secara alami mengikuti setelah pendeta kiri. Tidak ada orang yang hadir ini adalah orang yang bodoh. Mereka sebenarnya bisa menebak sedikit tentang apa yang sedang terjadi. Jadi, tidak ada yang mengikuti mereka, dan tidak ada yang mencoba mengganggu Chu Feng dan pendeta kiri. Senior Lev, tepatnya siapa senior yang mempercayakan Lil Mei ke perawatanmu? Mungkinkah kamu bisa memberitahu aku? Chu Feng ingin bertanya tentang lelaki tua buta dari pendeta kiri. Lagi pula, Su Mei pernah berkata kepada Chu Feng bahwa, pendeta kiri adalah teman lama pria tua buta itu. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa pendeta kiri mungkin tahu hal-hal mengenai orang tua buta itu. Chu Feng, bukan karena aku tidak ingin memberitahumu. Namun sebaliknya, aku benar-benar tidak tahu banyak tentang senior itu. Saat itu, dia telah membantu aliansi spiritualis dunia kita, dan menyelamatkan hidupku. Jadi ketika dia mempercayakan Lil Mei, aku secara alami melakukan yang terbaik untuk menjaganya. Mengenai identitasnya, jujur saja, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Dan bahkan, aku bahkan tidak tahu namanya. Namun yang pasti, aku pribadi berpikir bahwa dia adalah salah satu eksistensi teratas di tanah suci martialism. Adapun Lil Mei, karena dia adalah muridnya, seharusnya tidak ada orang yang berani menyentuhnya. Jika ada yang benar-benar berani menyentuh Lil Mei, mereka akan menimbulkan masalah besar bagi diri mereka sendiri. Dengan demikian, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan Lil Mei, kata pendeta kiri. Terima kasih senior, balas Chu Feng sambil mengangguk. Namun demikian, ia menjadi semakin ingin tahu tentang identitas orang tua buta itu. Dia benar-benar tidak pernah menduga, bahwa lelaki tua yang dianggap sebagai orang gila di wilayah Laut Timur itu, dia sebenarnya adalah eksistensi yang begitu kuat di tanah suci bela diri. Setelah itu, dengan alasan bahwa ia memiliki masalah penting untuk diurus, Chu Feng pun meninggalkan World Spiritist Alliance. Setelah Chu Feng pergi, World Spiritist Alliance segera mengaktifkan formasi pertahanan besar mereka. Setelah itu, semua orang dari World Spiritist Alliance akhirnya menjalani kehidupan sehari-hari mereka di dalam World Spiritist Alliance. Aliansi spiritualis dunia juga tidak akan pernah lupa, bahwa mereka akan benar-benar dibantai jika Chu Feng tidak muncul hari ini. Dengan demikian, Chu Feng menjadi dermawan besar mereka yang telah menyelamatkan aliansi spiritualis dunia mereka. Pada saat ketika sebagian besar orang merasa sangat berterima kasih kepada Chu Feng, tapi ada juga sekelompok kecil orang yang merasa bersalah, malu, dan juga takut yang tak ada habisnya. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dengan sengaja mencoba mempersulit Chu Feng, itu ketika dia baru saja tiba di World Spiritist Alliance. Ada tetua dan murid dalam kelompok ini. Saat itu, mereka sama sekali tidak menempatkan Chu Feng di mata mereka. Itulah alasannya, mengapa mereka berani menggertak dan mempermalukannya. Saat ini, mereka tetap sama seperti ketika mereka pertama kali bertemu Chu Feng. Para tetua masih tetua, dan para murid itu masih menjadi murid. Namun demikian,
Chu Feng telah menjadi dermawan besar yang telah menyelamatkan aliansi spiritualis dunia mereka. Kekuatan Chu Feng tidak hanya di atas Alliance Master mereka, tapi kekuatannya juga di atas kekuatan immortal spiritualis dunia. Kemungkinannya, bahkan jika seluruh aliansi spiritualis dunia bertarung melawan Chu Feng, mereka masih tidak akan cocok untuknya. Pada saat ini, mereka merasa sangat bersalah dan malu. Mereka menyesali keputusan mereka untuk melakukan hal seperti itu pada Chu Feng. Mereka merasa memiliki mata, tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Selain itu, mereka juga merasakan ketakutan yang tersisa, karena apa yang telah mereka lakukan pada Chu Feng. Lagi pula, dengan kekuatan Chu Feng saat ini, jika dia ingin mengambil nyawa mereka, bahkan World Spiritus Immortal tidak akan bisa menghentikannya. Selain itu, dengan status Chu Feng saat ini, jika dia bersikeras mengambil nyawa mereka, maka World Spiritus Immortal tidak akan mencoba menghentikannya sama sekali. Mereka tahu betul bahwa antara karakter kecil seperti mereka dan Chu Feng, World Spiritus Immortal pasti akan memilih Chu Feng. Namun demikian, mereka juga sangat senang. Mereka bersukacita bahwa Chu Feng bukan individu yang berpikiran sempit. Kalau tidak, mereka tidak akan dapat melanjutkan hidup sekarang. Dengan demikian, pada saat mereka merasa bersalah dan malu, mereka juga merasakan rasa kekaguman pada Chu Feng dari lubuk hati mereka. Chu Feng tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang dari World Spiritus Alliance. Dia tidak lupa tujuan sebenarnya datang ke aliansi domain, itu karena apa yang terjadi dengan aliansi spiritualis dunia. Dengan demikian, setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng tiba di hutan bambu daun gugur. Hutan bambu daun gugur tampak sama dengan sebelumnya, dan tidak ada banyak perubahan. Chu Feng tidak mengganggu siapapun. Dengan situasinya saat ini, lebih baik dia memiliki sesedikit mungkin kontak dengan orang lain. Kalau tidak, dia mungkin akan melibatkan mereka di masa depan. Dengan demikian, Chu Feng diam-diam tiba di depan gua yang berisi peti mati kristal. Peti mati kristal itu disembunyikan oleh Hong Qiang melalui penggunaan formasi penyembunyian. Tanpa kunci formasi, sangat sulit untuk mengungkapkan peti mati kristal itu. Namun Chu Feng hanya berdiri di depan formasi penyembunyian, dan melambaikan lengan bajunya. Kemudian, ruang kosong di depannya mulai berubah, dan mengungkapkan gelombang seperti permukaan danau. Segera, peti kristal dan batu nisan itu muncul di depannya. Chu Feng telah membatalkan formasi penyembunyiannya, itu tanpa menggunakan kunci yang telah diberikan kepadanya oleh Hong Qiang. Setelah semua, Chu Feng saat ini sudah menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Dengan begitu, teknik Hong Qiang tidak akan bisa menghentikannya. Ketika Chu Feng melihat ke peti mati kristal dan melihat wanita cantik yang masih tampak seperti peri surgawi, gelombang besar muncul dalam hati Chu Feng. Ketika Chu Feng pertama kali melihat wanita itu, dia masih sangat lemah. Pada saat itu, Kaisar Bela Diri adalah eksistensi yang tak terduga baginya. Namun demikian, Chu Feng sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh peringkat 2 Kaisar Bela Diri. Selanjutnya, dia juga tahu nama wanita ini. Dia adalah Duan Qirou. Duan Senior, aku benar-benar minta maaf. Junior ini seharusnya tidak mengganggu istirahat kamu. Hanya saja, kamu benar-benar mampu membantu aku. Jadi, aku tidak punya pilihan selain mengganggu istirahat kamu. Selain itu, jika kamu bisa melihat ini dari surga, kamu juga harus berharap untuk bertemu kembali dengan Duan Senior kan, ucap Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng pertama kali membungkuk ke mayat Duan Qirou. Karena bagaimanapun, dia telah menyembunyikan dirinya di tempat ini. Bagi Chu Feng untuk memindahkan peti matinya, mau tidak mau hal itu tidak baik. Setelah itu, Chu Feng mengatur pembentukan formasi spiritual. Setelah menyelesaikan pembentukan formasinya, Chu Feng dengan ringan berteriak, "Masuk!" Baik peti mati kristal dan batu nisan itu, mereka akhirnya tersedot ke dalam pembentukan formasi itu. Kemudian, Chu Feng membentuk segel tangan dengan tangannya, dan pembentukan formasi mulai menyusut. Itu berubah menjadi ukuran telapak tangan, sebelum memasuki kosmos sak Chu Feng.
Peti mati kristal dan batu nisan itu sangat luar biasa. Kemungkinannya, peringkat 2 kaisar marsial biasa tidak akan bisa memindahkan mereka. Namun demikian, itu berbeda untuk Chu Feng. Setelah semua, Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Selain itu, diagram 9 roh ilahi berisi banyak formasi spiritual yang kuat yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi, peti kristal ini sama sekali bukan masalah bagi Chu Feng. Formasi spiritual yang terkandung dalam diagram 9 roh ilahi benar-benar sangat ajaib. Sebagai contohnya, ada formasi spiritual yang memanggil beberapa ratus binatang buas tingkat kaisar bela diri, yang telah digunakan Chu Feng di World Spiritist Alliance. Kemudian, ada formasi spiritual yang baru saja dia gunakan untuk menghapus peti mati kristal dan batu nisan. Keduanya adalah formasi spiritual yang tidak dimiliki oleh seorang spiritualis dunia biasa. Namun demikian, Chu Feng telah memahami keduanya. Setelah mengambil peti mati kristal itu, Chu Feng mulai bergegas kembali ke lembah tersembunyi dunia tanpa berhenti. Hanya saja, sebelum dia tiba di lembah tersembunyi dunia, Chu Feng tiba-tiba berhenti. Menggunakan mata surgawinya, Chu Feng telah menemukan lapisan formasi penginderaan tersembunyi. Selama Chu Feng terus maju, dia akan memicu formasi itu. Pada saat itu, seseorang akan mengetahui koordinatnya untuk waktu yang singkat. Apa yang sedang terjadi? Formasi spiritual ini tidak ada di sini sebelumnya, kata si ratu. Biarkan aku memeriksanya dengan hati-hati, balas Chu Feng. Chu Feng mulai dengan hati-hati memeriksa pembentukan formasi, dan menemukan bahwa pembentukan formasi ini diatur di sekitar lembah tersembunyi dunia. Itu telah menyegel langit dan tanah yang mengarah ke lembah tersembunyi dunia. Selama Chu Feng ingin kembali ke lembah tersembunyi dunia, dia pasti harus melewati formasi penginderaan yang disembunyikan itu. Chu Feng, ini mencurigakan. Mungkinkah seseorang berbohong untukmu? Si ratu berkata. Itulah yang kemungkinan besarnya sedang terjadi, Ratu, menurutmu siapa itu? Tanya Chu Feng. Ini sudah jelas bukan King Monstrous Dragon Beast. Karena bagaimanapun, hanya Yao Jiao Guang dan Yao Jiao Tingyu yang tahu bahwa kamu datang ke sini. Mereka tidak akan mengkhianati kamu. Seharusnya juga bukan 4 klan. Jika itu mereka tidak akan menggunakan trik murah semacam ini. Dan kemungkinannya, ketika kamu menemukan pembentukan formasi ini, mereka pasti sudah mengelilingi kamu. Jadi menurutku, pasti ada seseorang dari lembah tersembunyi dunia yang ingin bersekongkol melawanmu. Bagaimana menurutmu? Si ratu berkata. Aku memiliki pendapat yang sama. Lagi pula, aku juga memiliki musuh di lembah tersembunyi dunia, kata Chu Feng. Kamu pasti berbicara tentang Song Yuheng. Akan tetapi, bukankah Yin Gongfu satu-satunya yang tahu bahwa kamu meninggalkan lembah tersembunyi dunia? Si ratu berkata, Yin senior pasti tidak akan mengkhianatiku. Aku percaya padanya. Namun demikian, senior Yin bukan satu-satunya yang melihat aku meninggalkan tempat ini pada hari itu, kata Chu Feng. Oh, apakah kamu berbicara tentang pelayan Yin Gongfu? Si ratu bertanya. Dia kemungkinan besar adalah mata-mata Song Yuheng, kata Chu Feng. Itu sangat mungkin. Kalau begitu, apa yang kamu rencanakan? Si ratu bertanya. Untuk hal seperti ini, akan sangat mudah bagiku untuk menerobosnya. Namun sayangnya, aku tidak akan melakukannya, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia berjalan mendekat dan memicu formasi yang disembunyikan. Chu Feng, apakah kamu berencana untuk memancing ular keluar dari lubangnya? Si ratu bertanya dengan senyum berseri-seri. Dia tidak khawatir untuk Chu Feng. Namun sebaliknya, dia memiliki ekspresi antisipasi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.